Saya Ici Trisnawati, usia 42 tahun. Saya seorang ibu tunggal yang memiliki 2 anak. Terakhir ini, yang memang saya tunggu-tunggu karena saya pengen memang punya anak perempuan. Jadi, dengan pola makan yang baik, dengan kesehatan yang benar-benar saya jaga, begitu saya sakit atau saya mengalami flek, saya ada mengalami asma, memang saya sedikit-sedikit ke dokter. Nah, pada waktu itu proses kehamilan ini memang cukup ya dramatis juga ya, karena memang saya banyak mengalami kondisi yang memang ya mungkin sebenarnya sih baik-baik saja, karena memang waktu itu saya sempat pergi ke sebuah tempat, sempat ikut manjat tebing karena hobi saya juga ada manjat tebing. Waktu itu malah ya saya jaga juga pola makan. Ini tidak menyangka juga sih sebenarnya kehamilan ini, begitu pulang dari kegiatan ternyata saya dinyatakan positif. Namun yang saya herankan waktu itu memang kehamilan ini saya dikasih penguat janin tuh sampai 4 bulan, biasanya 3 bulan. Namun dalam berapa bulan dokter hanya memang mengabarkan bahwa kehamilan ini saya baik-baik saja, normal sebagaimana mestinya. Dan pada akhirnya memang setiap bulan saya ngambil obat. Dan bulan kelima itu saya karena tali pusarnya melilit kata dokter, jadi saya wajib ke puskesmas. Saya ke puskesmas, bidan bilang, ini obat-obatnya ya, begitu ya. Namun saya bilang, ini ada obat dari dokter. Terus dari bidannya bilang, kenapa ibu mengkonsumsi obat ini, gitu kan? Karena obat ini keras. Saya bilang karena saya 2 kali keguguran. Oh kalau gitu tidak apa-apa, ibu lanjutin aja obat dari dokter gitu ya. Dan saya lanjutkan, akhirnya sampailah ke 8 bulan berjalan seperti biasanya. Dokter juga bilang kandungan saya normal-normal saja ya. Begitu melahirkan, lahirlah seorang namanya Faira Azra Saifa itu ya. Teman-teman pada bilang, wow ini kayaknya oriental wajahnya. Begitu saya lihat, loh kok gini wajahnya? Saya bilang, benarkah ini anak saya? Saya bilang, tapi yang lahiran cuma memang saya kan. Waktu itu saya lihat memang lubang hidungnya ada, cuma batang hidungnya nggak ada. Kami sama-sama tidak tahu, cuma mereka bilang, lucu, gemoy, gendut gitu kan. Akhirnya kami diizinkan pulang. Sebelum pulang ke rumah dokter bilang, ibu anaknya ini Down syndrome. Saya kaget, ini Down syndrome apa ya? Saya tidak paham. Oh ini ada kelainan. Cuma dokter hanya sebatas hanya bilang memang ada kerusakan pada sel-sel aja begitu ya. Cuma nanti kita bantu dengan obat seperti itu kan. Ya udah begitu pulang, saya ini penasaran apa sih itu Down syndrome. Begitu saya cek, saya lihat di Google, saya lihat wajah-wajahnya dulu pernah punya teman anaknya seperti itu. Saya bilang, benarkah anak saya seperti ini? Saya bilang kan. Jadi saya lihat juga memang waktu dia lahir tuh tidak seperti anak-anak yang normal. Saya lihat lagi, oh Down syndrome itu memang dikatakan 1000 wajah. Akhirnya saya sampai 3 hari itu nangis terus. Sampai mata saya itu kembang, sembab. Dan saya lihat lagi di Google itu, anak Down syndrome itu rentan dengan yang namanya jantung bocor. Lah jadi bertambah rasanya hati ini kan, begitu melihat wajahnya yang seperti tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terus dengan keterangan dokter juga di situ bilang risikonya ini banyak jantung bocor waktu itu kan. Jadi saya sedih. Akhirnya berapa hari kemudian teman-teman mau ngelihat anak saya, kayak bukan malu sih sebenarnya, masih belum siap ya, takut, memang belum bisa menerima anak saya seperti itu. Nah yang makin membuat saya sedih lagi karena 5 hari setelah kelahiran Faira itu, Faira badannya kuning sekali karena saya memang dari lahiran itu menyusukan itu tidak maksimal. Akhirnya saya bawalah ke dokter dan dokter anak cuma bilang, Bapak Ibu jangan saling menyalahkan ya.
Padahal kami ini tidak ada kontak yang kayak saling menyalahkan sih waktu pada saat itu. Ini mungkin titipan dari Tuhan buat Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu jaga. Bapak Ibu beruntung mempunyai anak seperti Faira, karena Faira ini adalah titipan Tuhan yang mungkin akan nanti memberi jalan terbaik buat Bapak Ibu nantinya ke surga. Dokter itu bicaranya seperti itu. Setelah Faira sudah pulang, berapa lama itu, akhirnya saya dengan suami ngobrol. Kami berjanji akan membesarkan Faira sampai besar, sampai pendidikannya. Pokoknya saling tidak menyalahkan gara-gara saya tidak minum susu Kak, atau tidak apa-apa. Iya, dan alhamdulillah suami saya kami saling menerima dan saling menjaga Faira. Kemudian saya juga mencari informasi ini, bagaimana cara membesarkan anak-anak Down syndrome. Saya dapat salah satu psikolog. Jadi saya kenalan sama dokter itu, saya langsung WA. Alhamdulillah disambut dengan baik oleh dokter tersebut. Dokter itu bilang, coba ibu fotokan anak ibu, perkembangannya seperti apa. Saya cerita, anak saya tidak pernah nangis, jarang sekali nangis. Walaupun dia lapar, hanya nangisnya cuma jedanya hanya sekali nangis dengan napas sekali, ya sudah, saya bilang itu. Ya udah, saya fotokan, saya kirim, dan alhamdulillah psikolog tersebut memberi saya banyak langkah-langkah untuk perkembangan Faira. Salah satunya dia bilang untuk menguatkan jantung, ibu boleh nih sekali-sekali dirangsang Fairanya, dibuat Fairanya menangis. Itu dalam berapa bulan ya saya waktu itu mencoba. Saya coba tiap pagi, hidung Faira saya pencet gitu ya, agak lama nangis. Faira cuma bentar, udah cuma sebentar saja. Nangis lagi cuma sebentar saja waktu itu. Kemudian akhirnya barulah dia ada berjeda-jeda nangisnya. Itu pun udah dalam beberapa hari. Kemudian saya kirim, kayak gini ya dokter. Oh iya benar kayak gini, cuma dilanjutin aja. Kemudian dikirim langkah-langkah cara mengurut Faira dari wajah, badan, sampai ke telapak tangan, kaki. Berhubung saya juga mengajar, waktu itu honor. Jadi saya punya saudara yang mau dititipkan untuk mengasuh. Jadi saya kirim juga setiap hari cara ngurutnya seperti ini gitu kan. Dan alhamdulillah sudah berapa bulan tersebut Faira sudah nangisnya udah ada jedanya agak panjang. Saya rasa bersyukur sekali. Cuma yang saya disuruh lagi waktu itu, ibu boleh coba tes jantung. Saya coba tanya dokter, di sini memang tidak ada, yang adanya di Pontianak. Jadi kami membuat jadwal waktu itu, ya mencobalah tanya-tanya sama informasi sama teman-teman di Pontianak, nama dokter jantung, tugasnya di mana, dan akhirnya ketemu waktu itu. Jadi ya alhamdulillah ini katup jantungnya udah 80%. Itu yang membuat hati saya agak lega. Awalnya kan memang saya belum bisa menerima kalau anak saya ini Down syndrome. Saya masih menganggap anak saya mungkin normal walaupun dengan wajah yang berbeda. Saya berpikirnya seperti itu. Cuma karena tadi saya lihat di Google dari dokter udah mengatakan Down syndrome. Akhirnya saya lihat lagi ke feedback ke belakang. Saya punya teman, kemudian anaknya dikategorikan anak itu normal wajah. Secara wajah anak itu normal, namun anak itu tidak bisa bergerak sama sekali. Maksudnya dia tidak bisa melakukan aktivitas, dia hanya bisa terbaring. Tapi begitu saya lihat perkembangan Faira, seperti Faira itu dalam jeda 3 bulan dia bisa merangkak, dia bisa berdiri pada sesuai usianya. Akhirnya
saya bilang, wah anak saya ini kategori Down syndrome itu lebih banyak lagi dari Faira itu. Maksud saya Faira itu masih beruntung, masih bisa jalan. Sementara anak teman saya itu wajah dengan normal, dia tidak bisa jalan karena memang katanya lumpuh layu. Sementara Faira dengan wajah yang memang Down syndrome, perkembangannya pada saat itu memang dengan anggota tubuh memang alhamdulillah lengkap. Saya bersyukur bahwa Down syndrome itu tidak yang seburuk orang kira. Bahwa Down syndrome itu dia juga mempunyai kelebihan. Seperti anak saya Faira, 11 bulan dia bisa berdiri. Sementara anak-anak yang dikategorikan yang teman saya itu malah dia tidak bisa ya ngapa-ngapa gitu ya. Faira berdiri, dia bisa merangkak, dia bisa pada saat itu diajar ayah, bisa manggil ayah, bisa karena pada saat ayahnya masih ada, setiap ayahnya pulang dari kerja dia selalu manggil ayah. Pada saat tidur dia selalu berada di tangan ayahnya. Dia akan sadar kalau kita gantikan tangan ayahnya dengan tangan ibu atau tangan abangnya, dia tahu. Jadi pasti ditepiskan begitu. Tapi pada tahun 2020, pada saat ayahnya meninggal, usia Faira itu 3 tahun. Nama ayah tidak pernah terucap lagi dari mulut Faira. Kalau lihat foto dia hanya bilang menangis begitu ya, tapi dia tanpa air mata. Kalau dia lihat saya juga, kalau saya lagi nangis dia pasti ambil tangannya dilapkan ke wajah saya. Jadi saya ajarin berapa kali, ayah, ini foto ayah. Tapi dari mulutnya Faira itu tidak mau memanggil nama ayah. Tapi kita tanya, ayah mana? Ini ditunjuknya ayah. Jadi saya rasa mungkin dia merasakan kehilangan, tapi tidak apa ya, dia hanya bisa mengucapkan nama ayah pada saat ayahnya ada. Tapi begitu ayahnya tidak ada di penglihatannya sama sekali, dia tidak bisa mengucapkan nama ayah. Saya berbulan-bulan rasanya kalau pulang sekolah itu di rumah terus, pulang rumah terus, tidak ada waktu. Mungkin cuma main ke rumah orang tua saya atau rumah mertua. Untuk di kategori nginap, mungkin saya tidak waktu itu dalam hampir 4 bulan, 5 bulan begitu ya. Saya maksudnya tidak kemana-mana, saya selalu di rumah, standby di rumah. Sampai akhirnya bapak saya, orang tua saya itu sebelum bapak orang tua saya meninggal, malamnya bilang begini, coba nginap sini, karena saya tidak pernah meninggalkan rumah. Semenjak suami saya meninggal dalam 5 bulan, 6 bulan gitu, 5 bulan. Coba nginap di sini, bapak saya bilang, kan di rumah kalian bertiga. Saya bilang, enggak pak, di sini mau pulang, saya bilang. Karena saya selalu berpikir suami saya pasti akan sedih kalau kami tidak ada di rumah, rumahnya kosong, rumahnya ditinggal gitu kan. Jadi pada saat itu tidak ada tanda-tanda bapak saya mau meninggal, tapi karena hujan lebat itu alasan saya menginap. Faira pun pada saat itu juga saya ajak main ke kamar kakeknya. Bapak saya itu agak takut, saya nggak tahu juga kan. Besok pagi kami masih pergi arisan, pulangnya sore. Akhirnya pas mama mau mandikan bapak tuh kayak udah lain. Ternyata dipanggilkan dokter memang udah enggak ada. Dari situ sebenarnya saya masih pulang ke rumah. Tapi karena kondisi berapa bulan, dari bulan Juni orang tua saya meninggal, bapak. Akhirnya Agustus saya ngeliat ibu saya juga sedih. Karena ibu saya lagi sedih sendiri di rumah. Saya bilang, sekali-sekali saya nginap di rumah mama saya kan. Saya nginap, ajak anak-anak. Ternyata mama saya senang karena ada cucunya neman kan.
Akhirnya saya ajak Faira main, saya sambil ngajar, si Ainya sekolah, mama main dengan Faira. Alhamdulillah, jadi orang tua saya senang, ibu saya senang, ada teman. Dan dari bulan September Oktober itulah akhirnya saya nginep di rumah mama. Saya bilang ya udah, saya tadi pikirnya tadi rumah kosong karena tadi orang tua saya bilang juga yang penting kita tiap malam Jumat yasinan, pasti bapaknya akan nyari di mana Faira, anak-anaknya, istrinya berada, pasti nyari. Jadi saya berpikir walaupun saya di rumah orang tua saya, pasti kami suami saya akan lihat anak-anaknya tuh Faira dengan Ai itu ada dekat saya gitu kan. Itu yang saya pikir waktu itu. Jadi setiap hari kalau di sekolah, karena memang saya satu sekolah dengan suami, kalau saya ke lab dia selalu nangis, saya di lab nangis, kalau di lab lagi sholat pun saya nangis karena memang kenangan saya memang ketemunya di sekolah sambil menjadi suami saya, menjadi ayahnya Faira gitu kan. Jadi rasanya sakit, tapi saya pikir Faira, kalau saya terus begini nangis dalam setahun lebih itu memang saya nangis terus. Begitu mereka nyemangatin nama Faira, Ai, kasih semangat sabar, saya malah nangis terusan. Bukan malahan saya makin semangat, tapi makin kayak membuka lembaran-lembaran saya yang lama, nangis saya terus. Tapi sudah tahun kedua, tahun 2022, tapi udah tahun ya, saya mencoba menghibur diri. Saya baca lagi dari saya buka Google juga. Ternyata kalau kondisi saya seperti ini lebih sakit sebenarnya untuk perkembangan Faira, karena memang semenjak ayahnya sakit ya, untuk berobat Faira aja rasanya saya jarang konsultasi. Saya pikir perkembangan Faira udah dengan cukup susu, makanan udah. Tapi saya waktu itu belum sempat menyekolahkan Faira karena tadi saya pikir ya udah lebih baik dekat dengan nenek, ya kan, lebih baik dia dengan neneknya lebih dekat. Tapi teman-teman pada bilang kalau Faira tidak sekolah nanti perkembangannya makin terpuruk, dia tidak mengenal dunianya. Alhamdulillah saya terima saran teman-teman, dan teman-teman ada juga bilang jangan malu kalau Faira sekolahnya di sekolah luar biasa. Saya bilang saya tidak pernah, mungkin sudah saya lihat perkembangan berapa ini, saya bilang saya tidak malu kalau sekolah Faira harus di SLB begitu ya. Tapi pada saat ini memang saya belum sanggup kalau memang sekolahnya, kalau yang sekolah swasta, karena swastanya bayarnya mahal. Apalagi waktu itu Faira itu belum masuk kategori yang seperti diterima di sekolahnya, waktu itu belum, dia harus terapi. Sementara biaya terapi cukup mahal waktu itu kan. Ya udah, jadi waktu usia 4 tahun lebih Faira masih belum sekolah, masih diasuh pola ya nenek, biasalah seperti biasa. Kemudian pada usia 5 tahun kemarin Faira belajar, saya titipkan di penitipan dulu, ini sekolah di penitipan, berkumpul dengan kawan-kawan. Saya sering bawa ke mall. Alhamdulillah luar biasa tanggapannya dengan kawan-kawannya, responnya bagus. Dia mau berjabat tangan, mau berkawan dengan teman-temannya. Dan saya lihat juga dia bukan tipe anak yang egois atau benci kepada orang lain. Malahan Faira kalau ketemu anak kecil dia suka meluk anak kecil. Biasanya kan dulu si anak saya yang kecil aja, si Ai yang normal aja, begitu dijenguk anak-anak yang normal, biasanya dipencet matanya, di hidungnya, dipukul gitu ya. Alhamdulillah Faira usia itu saya lihat
Begitu ketemu anak kecil dia dirangkul, dia sangat penyayang. Itu saya bilang, oh Faira ini kayaknya saya nanti bisa sekolahkan pada usia 6 tahun. Alhamdulillah kemarin pada usia 6 tahun Faira saya sekolahkan di Mutiara Hati, tapi belum, masih dalam kategori PAUD. Karena kalau di sekolah lain mungkin masih bisa SD. Faira waktu itu dia di sekolah PAUD. Nah, pada waktu itu alhamdulillah dia sangat supel, dia bergaul, ikut lomba pas 17-an, alhamdulillah juara 1 karena konsentrasi menurut guru-gurunya, kepala sekolahnya luar biasa. Walaupun ya keterbatasan Faira saya lihat dari anak-anak yang berwajah normal, alhamdulillah Faira gerak-geraknya sih alhamdulillah bagus ya. Cuma memang untuk bicara itu lambat dan agak susah. Tapi saya lihat juga pada saat ini Faira usia ini kan udah masuk SD. SD Faira ini pada bulan Juli kemarin pas ngambil rapot ditawarin oleh kepala sekolah, Faira ini usianya udah bisa masuk SD. Oh, saya bilang bisa ya Bu ya. Ya, karena bisa masuk SD, saya coba sekolahkan lanjut saja ke sekolah tersebut. Faira masuk SD. Ya, memang saat ini masih belum saya terapi ya, karena nanti maksud saya pikir nanti ini sambil dia SD nanti akan saya terapi juga bicaranya, karena pada saat ini memang kelemahannya pada bicara. Sejauh ini saya sangat bangga melihat anak saya Faira ya, karena bukan karena pujian, karena saya lihat etika. Pertama etika ketika bertemu sama orang lain, saya cuma pernah bilang, Faira kalau ketemu orang salam, caranya begini. Dan pernah saya ajarkan salamnya kalau ketemu orang, salamnya begini, dia tangannya juga ikut 2. Nah saya pikir dengan sekali bicara itu dia akan lupa. Ternyata tidak. Ketemu orang, dia kalau teman-teman saya, kalau teman sayanya mengacukan satu tangan, itu dia ikut. Tapi kalau teman saya yang kedua, dia juga ikut. Alhamdulillah, saya pikir, wah Faira ini luar biasa, perkembangannya sangat bagus, dan saya bangga sekali karena banyak anak-anak yang normal saja etikanya kurang ya, karena ponakan-ponakan saya itu wah luar biasa, malahan lebih bagusnya dilihat tingkah lakunya Faira dari, karena saya kadang beruntung juga ngomong kayak gini, sampai saya bilang gini, Faira, sampai saya bilang beruntung ya tidak bisa bicara, sampai bilang begitu karena ngelihat ponakan saya itu ngomongnya kotor. Alhamdulillah Faira tidak ikut-ikutan tren-tren seperti itu, padahal saya berharapnya Faira bisa ngomong. Dari perjalanan hidup saya ini rasanya memang berat. Pertama berat karena saya di rumah terbiasa dibantu oleh suami. Karena saya di rumah selalu mengandalkan suami. Itu yang terberat buat saya. Mengurus anak, apalagi mengurus anak, untuk menyiapkan sarapan saja itu suami saya yang menyiapkan. Dia yang menyiapkan sarapan pagi. Bahkan saya kadang malu ya, waktu itu Ai kelas berapa, ditanya siapa yang menyiapkan sarapan pagi. Itu jawabannya pilihan ganda. Ada ayah, ada ibu, ada bibi, ada nenek. Itu anak saya yang laki-laki, yang tua, itu jawabnya ayah.
Karena gurunya masih saudara, dia bilang, saya ngerti, paham, karena dia ngelihat memang keseharian Ai itu orangnya jujur. Tapi dijelaskan gurunya bahwa kalau dalam keluarga itu ibu meskipun ayah yang sehari-hari. Begitu dikasih ulangan lagi, ulangan umum, itu waktu itu ulangan harian. Soalnya sama. Dari pokoknya hanya itu yang salah, nilainya 95. Jadi saya merasa, wah anak saya ini benar-benar jujur apa adanya si Ai ini, melihat kondisi yang ada di rumah. Itu pada saat waktu itu, waktu ayahnya masih ada. Di rumah dihandle pekerjaan saya, nyuci, masak, semuanya kegiatan, kecuali membersihkan rumah, nyapu masih saya. Begitu kehilangan, ya rasanya separuh nyawa rasanya memang hilang. Sampai saya tiap malam baca Yasin, sampai bilang, Tuhan, ya kalau memang ini, ya saya mau ikut gitu kan. Tapi saya pikir Faira ada, Ai ada, dan orang-orang pun pada bilang, kasihan anak-anak kalau ibunya terpuruk seperti ini. Karena memang pada saat itu kondisi saya tidak kuat. Saya tidak kuat menjalani sendirian. Ngantar Faira waktu itu masih di penitipan dengan keluarga. Ngantar Ai ke sekolah, itu rasanya berat. Ngajarkan Ai kadang saya suka marah-marah. Saya mulai suka marah sama Ai. Emosi saya tidak terkendali. Pada saat dia waktu itu mau ujian sekolah. Pada saat ujian sekolah, tiba-tiba dia main game. Oh, itu meluap-luap amarah saya. Pada waktu itu saya bilang, ayah mau meninggal, buat ayah mau bangga, saya bilang. Padahal anak sekecil itu baru kelas 6 SD ditinggal ayah. Rasanya gimana, berat juga kan. Tapi karena saya tadi kondisi saya tidak terkontrol, akhirnya saya kayak marah-marah. Itu benar-benar hancur sekali ya. Tapi saya lihat lagi ke depannya, Faira ini, perkembangan Faira ini bagus. Dan di mata orang-orang pun kayaknya dia tidak yang membuat orang kesal. Ngelihatnya malahan rata-rata ngelihat Faira itu sangat prihatin, dengan senang, bangga, karena Faira itu anaknya selalu ceria. Kalau dia tidak sakit itu Faira selalu ceria. Dia selalu tertawa, bahagia. Itu membuat kami di sekelilingnya sebenarnya ikut bahagia ngelihat perkembangan Faira. Walaupun kadang dalam hati sedih. Karena tanpa orang tua, tanpa ayah. Saya berpikir Down syndrome itu awalnya itu Tuhan sengaja memberikan titipan untuk menguji hambanya. Tapi seiring saya perjalanan saya mengasuh Faira selama 7 tahun ini ya, ini adalah anugerah terbesar saya. Karena Faira menjadi penyemangat saya untuk bekerja, melakukan hal-hal yang baik, untuk memberikan contoh-contoh yang baik kepada teman-teman saya. Ada teman-teman nih yang kadang kesal sama anak gitu ya, kesal sama anak, mungkin anaknya lambat, padahal anaknya normal. Saya bilang, ayo semangat. Saya bilang, Faira aja yang tidak bisa bicara. Saya bilang, ya masih bisa ya punya percaya diri. Saya bilang seperti itu ya. Saya berpikir juga dengan seorang anak Down syndrome, saya bilang ya bukan akhir dari segala hidup saya. Karena saya terus maju. Saya terus ya bisa memberi pengalaman. Karena teman-teman saya ini
ya saling berbagi ya, kami saling berbagi dari segi anak yang normal, anak segi yang Down syndrome, malah mereka itu lebih banyak meminta saran dengan saya. Bagaimana sih Kak, kok bisa sabar menghadapi Faira? Ya, ya dengan emosi mungkin Faira kadang tidak mau atau gimana dengan bujuk-bujukan yang rayuan seperti apa. Itu saya rasa membuat saya, ya saya rasa ini adalah anugerah saya ya. Anugerah saya dalam segala cobaan, inilah anugerah terbesar buat saya dalam kehidupan saya ya, seperti ini.